Insya Allah pada pagi hari ini kita membahas mukadimah, ya. Mukadimahnya pun juga tidak terlalu panjang seperti tesis atau disertasi lainnya, tapi memang ini ya yang intinya saja, ya. Mungkin memang dari mukadimah aslinya atau dari disertasi itu sudah banyak yang dipangkas sehingga nyaman untuk dibaca menjadi sebuah buku, ya. Nah, buku ini kan masuknya ke ranah fikih, ya. Bapak ketika itu memang sudah menjadi guru besar di bidang hadis. Namun ketika S3, ya, doktoral ini ternyata kembali lagi ke fikih, ya. S1 syariah, ya, atau masih di sini ranahnya ada fikih. Lalu S2-nya di hadis, ya, menjadi guru besar ilmu hadis, dan itu jarak sangat lama ketika itu, ya, sampai mendapat gelar profesor tahun 98 itu, ya, di bidang hadis gitu. Ya, namun memang kita tidak, atau ulama-ulama Islam dulu juga terkenal dengan banyaknya funun atau fan ilmu yang dikuasai. Jadi mutafannin tidak hanya terbatas pada satu dua saja, tapi bisa beberapa disiplin ilmu yang dikuasai. Dan ini terbukti dengan adanya disertasi Pak Kiai, ya, mengenai, ya, ma'ayid atau mengenai ya, kriteria halal dan haram. Dan juga ini mungkin apa, ya, bisa dibilang jadi orang itu ketika membuat sesuatu makalah, terus naik sedikit skripsi, ya, lalu tesis dan juga disertasi, itu memang alangkah baiknya membahas sesuatu yang apa, ya, yang menjadi concernnya gitu, ya, menjadi titik sibuknya Anda di mana, gitu, ya. Nah, ketika itu memang Bapak titik sibuknya dia selain di pondok pesantren juga di MUI. Nah, di MUI komisi fatwa, juga di LPPOM, lembaga pengawasan pangan, pengawasan atau, ya, pangan, obat dan apa namanya? Mungkin pengawas obat dan makanan. Pengawas obat dan makanan saja. Kosmetik nggak ada. Nah, jadi itu semacam background atau mengapa mengambil tema ini dalam kitabnya. Tapi memang itu yang digeluti sejak di MUI, ya, dan juga sering mengadakan kunjungan, nggak sering sih, ya, sekali gitu, ya, ke luar, ke Malaysia, waktu itu juga pernah ke Amerika tahun berapa, ya, 2001 kalau nggak salah, 2008 juga. Nah, itu khusus untuk meneliti, ya, hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram atau sertifikasi halal. Ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amal. Singkat, ya, namun padat, jelas bahwa yang akan dibahas dalam kitab ini, ya, mengenai halal dan haram, karena Allah telah menghalalkan kita segala hal yang baik dan mengharamkan kita, ya, berbagai keburukan. Faminal umur allati la tanfuku an hayatil muslimin fil asril hadir al-atima wal ashriba wal adwiyah wal mustahbaratil tajmiliyah. Yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, ya, ini, ya, benda-benda ini, ya. Makanan, ya, minuman, obat, ya, yang mana hal ini masuk ke ranah konsumtif dan mustahbarat tajmiliyah, meskipun tidak dikonsumsi tapi juga berpengaruh pada perilaku seseorang. Ya, artinya kita juga harus memperhatikan. Kalau di sini sebutnya kosmetik, maka saya membahasnya atau saya menariknya bukan hanya kosmetik, tapi entah juga ke ranah pakaian. Kenapa? Karena meskipun kita tahu, ya, itu pakaian yang kita sekarang pakai itu kan bisa dibilang apa, ya, aman lah, ya, aman. Tapi Anda tidak tahu kan kalau ada di Amerika sana, ya,
itu satu merek sepatu yang cukup terkenal di Indonesia. Itu menggunakan menggunakan bahan dasar kulit babi, ya, kulit babi. Maka di sini masuk tajmiliyah, ya, tajmiliyah atau ya mustahdarat fitazin, nah, dalam menghias diri. Dan itu merek itu kita tidak pernah tahu ya apakah itu masuk ke Indonesia atau tidak. Ini jelas teman saya pernah beli, ya, teman saya pernah beli merek itu langsung dari Amerika. Lalu ketika saya lagi di sana, dia nitip alamat gitu ya. Jadi orang sana ngirim ke saya gitu. Dan ternyata dia ngasih ke saya sepatu itu. Dibilang saya nggak mau ngambil sepatunya, ternyata pas dilihat ya ada bahan dasar itu, ya, kulit babi. Nah, dia nggak mau pakai. Ya, kemudian teman saya teman dari Indonesia, teman Madinah tapi di Indonesia, dan dia tahu bahkan hukum sepatu pun meskipun dia tidak dimakan, tapi kalau itu berasal dari benda yang haram maka masuk ke memakai benda-benda haram, ya. Dan akhirnya sepatu itu masih mengedap sampai sekarang. Antum kalau mau beli silakan, saya kasih harga murah. Ya, masih ada di rumah, masih bagus, ya. Dan itu special edition kayaknya. Dan di belakangnya ada gambar bendera Inggrisnya, ya. Sepatunya ada huruf N-nya itu, ya. Jadi sudah sangat jelas sekali apa mereknya. Ya, watamasyan ma'taqaddumiz zaman wa teknologiya al-ghidaiyah tasyarat al-muntajat min hadhil asya' fil alam al-islami. Ya, makanan pun yang di sini teknologiya al-ghidaiyah, teknologi pangan, ya, itu juga semakin meningkat sekarang. Bukan hanya di ranah konsumtif, tapi juga di ranah produksi. Kita selama ini tahu bahwa penyembelihan hewan di Indonesia itu ya menggunakan golok, menggunakan pisau, menggunakan parang, apapun yang dinamakan dengan alat sembelihan. Ya, dan itu manusia yang melakukan. Tapi di Amerika sana orang nyembelih udah nggak pakai udah nggak pakai manusia, tapi menggunakan alat-alat, ya, yang mana itu otomatis. Nah, di situ gimana tuh menerapkan slaughtering, ya, penyembelihan itu, ya, kalau kita satu orang dengan satu ayam kan bisa ya mengucapkan basmalah, ya, berniat karena Allah, ya, atau dengan takbir atau dengan tasmiyah apapun langsung. Tapi di sana gimana? Ratusan, ribuan, ya, ayam dijejer, lalu alatnya itu ya sudah siap gitu ya depan lehernya, lalu dalam hitungan detik meninggal, mati semua, ya, ayam itu. Nah, itu ada di Amerika, dan itu pernah dikunjungi oleh bapak ketika itu yang ada di Kanada atau di Amerika gitu, ya, halal transaction. Ya, jadi perkembangan teknologi juga itu penting dikaji oleh para ulama, sehingga di sini menimbulkan fiqhul waqi', ya, fikih realitas, ya, fikih realitas. Jadi ada ya beberapa istilah-istilah fikih yang memang baru muncul secara kontemporer. Fiqhul waqi', ya, apalagi fiqhul maqasid itu juga muncul baru. Ya, artinya fiqhul maqasid dulu istilahnya belum ada, tapi penerapannya sudah ada. Ya, ada lagi fiqhul daruri, ya, fiqhul daruri, fikih darurat gitu, ya. Bahkan ya, sudah ada kitab khusus membahas itu, meskipun tidak banyak, ya. Fiqhul daruri, lalu apa lagi? Fiqhul aulawiyah, fiqhul nawazil, ya. Fiqhul nawazil itu sama. Nazil itu sesuatu yang baru datang, baru muncul, ya, nawazil zamannya. Nah, wa hadhihi muntajat ala ashkaliha al-asliyah la ya'rifu al-muslimun, ya, min ayatin
madatil ghadaiyah suniat. Jadi dari apa ya, madah apa dibuat, atau dari benda apa dibuat gitu, min ay madah atau min ayati madah, ya, madahnya barangnya, bendanya ini apa gitu ya, sehingga kita juga sekarang akan sangat kesulitan menerima benda baru, makanan baru, dan kita sulit melacaknya karena kita memang bukan ahlinya, ya. Dari apa ini dibuat? Li'anna hadhil muntajat waradat min ad-duwal al-kharijiyah, dibuat dari luar negeri, ala ashkal ma'alabah atau mu'allabah, ya, bentuk yang mungkin tidak lumrah di kalangan kita, min ghairi tasmiyatil mawad al-ghidaiyah al-asliyah al-murakkabah fiha, sebagaimana yang kita kenal gitu ya. Nah, itu sangat asing. Wa fi nahiyatin ukhra istaradat ad-duwal islamiyah al-luhum an-naiyah min duwal ghairi muslimin, ya. Kadang ya daging-daging itu juga didapatkan dari wilayah lain, dari negeri lain. Seperti kita seringkali ya tahu ada sapi impor dari Australia, atau ini deh paling mudah ya, dagingnya apa nih, dagingnya daging sapi Australia misalnya, ya, sapi Amerika dan lain-lain. Nah, itu kualitasnya memang berbeda. Wa hadhihi al-luhum qad tu'raf hal tamma dabhuha, ada kalanya kita tahu nih ini sembelihnya ala thariq syar'iyyah aw la. Qad la tu'raf, ada kalanya tidak diketahui. Wa idza sabata anna hadhihi al-luhum ya ghairu madbuha ala thariqati syar'iyyah, ya, wal muntajat al-ghidaiyah al-mu'allabah suni'at min al-mawad al-muharramah fil Islam, fala syakka anna hadzal amr awqa'al muslimin fi tanawulil muharramat, ya. Kalau memang itu tidak berasal dari hal-hal yang diperbolehkan, ya, atau sekarang yang kita sering temukan di kawasan perbelanjaan, kawasan mal-mal gitu ya. Ada kalanya restoran itu hanya menuliskan ya no pork, no lard gitu ya. Sering pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Ya, no pork, tanpa daging babi. Nah, no lard, tanpa apa ya? Lard itu seperti nggak tahu bendanya seperti apa, tapi dia kayak minyak babi, ya, pokoknya minyak yang dihasilkan dari hewan yang haram, ya, atau lemak babi bisa dibilang gitu, ya. Dengan hanya mencantumkan itu, dan kita bisa lihat di waktu yang sama itu orang-orang yang makan di situ ya pada pakai jilbab, ya, orang-orang muslim pada makan di sana, hanya karena ada legitimasi dari dua kalimat tersebut. Padahal dua kalimat tersebut tidak mewakili sebuah restoran itu telah mengantongi izin sertifikat halal dari MUI. Ya, maka hati-hati. Jika memang suatu tempat atau suatu restoran itu tidak punya lambang MUI di situ, jadi gini ya, memang kita kan sulit untuk setiap restoran ditanyain, Pak ini halal tidak, terus ya bisa jadi dia berbohong, bisa jadi. Tapi ketika dia sudah punya label MUI, di situ ada otoritas ya tertinggi dalam sertifikasi halal, yang mana itu membuat orang-orang menjadi aman, jadi merasa tentram, oh halal, oh sudah jadi aman, oh tidak masalah, gitu ya. Dibanding kita harus ya meskipun ya apa namanya, ya itu udah istihad terakhir kita, ya, istihad terakhir kita, daripada kita nanya-nanyain tapi kita hanya lihat saja lambang yang ada MUI-nya, berarti udah aman. Ya meskipun kita nggak tahu ya apakah orang itu cuma ngeprint lambang MUI terus ditempel di logo restorannya, ya Allah alam. Yang jelas istihad kita adalah dengan cara melihat logo tersebut, ya, dengan cara melihat logo tersebut kita sudah yakin bahwa oh itu sudah halal, itu sudah melalui
proses sertifikasi, sudah melalui proses apa ya, biasanya dicek semua bahan-bahannya, ya diserahkan dan akhirnya menjadi ya makanan yang halal. Misalkan restoran Jepang, ketika di Jepangnya asli itu ada hal-hal yang haram masuk ke Indonesia, Anda kalau mau dimakan atau dikonsumsi oleh orang Indonesia, maka gantilah barang-barang haram tersebut dengan rempah-rempah, dengan bahan-bahan yang memang halal di sini, dan itu untuk menggantikan yang di sana, dan itu banyak ya, banyak. Maka kita tidak perlu sulit-sulit lagi untuk menanyakan orangnya apakah ini halal tidak. Dulu ya kita pernah dengar, nggak tahu ya sekarang ya, dulu itu ya itu salah satu bumbunya, nggak, restoran ini Sushi Tei. Nah, Sushi Tei itu kita tahu ya isinya ikan, isinya ya ini atau apa segala macam, yang mana kita tahu itu sushi gitu ya. Yang ada sushi ya ikan biasanya, nggak ada sushi apa mungkin disebutnya di situ dari daging babi, itu nggak ada. Tapi ternyata Sushi Tei lama tidak mendapatkan sertifikasi halal karena di situ masih menggunakan mirin ya untuk apa tuh kecapnya atau apa itu. Mirin itu kecap Jepang ya. Jepang yang masih mengandung sake, dan mirin itu yang haram. Maka nggak tahu kalau sekarang ya, Allah alam, saya nggak pernah makan di Sushi Tei, tapi ya dengar demikian. Oke. Ya, keburukan ketika kita mengonsumsi benda yang haram. Ya, lihat di sini mukadimahnya sedikit ya, apa ya namanya, pembahasan mengenai ini apa sih ini maksudnya, maunya apa buku ini gitu ya. Nah ini karena itu tadi ada teknologi pangan, ada orang-orang nggak tahu bahan-bahan yang digunakan dalam restoran ini atau apa. Nah lalu disebutkan di sini adalah ya mudor atau ya mudorotnya atau kebahayaan yang timbul ketika kita makan makanan haram. Jika jelas ya ini sudah terjadi gitu ya di kalangan kita, fa inna ma'rifatal halal wal haram fil at'imah wal ashriba wal adwiyah wal musahharat tajmiliyah amrun daruri ala kulli muslimin. Nah, kalau udah jelas masalahnya demikian, maka ya, mengetahui halal dan haram itu menjadi sesuatu yang penting, daruri ya bagi seorang muslim. Dzalika li'anna al-jahla bihadhihi muntajat yuaddi ila tanawul muharramat. Kalau kita nggak tahu, maka kita bisa makan makanan yang haram, menyebabkan kita menjadi mengkonsumsi makanan haram. Wa tanawul al-muharramat yadurrul muslimin, yang mana itu membahayakan kita, membahayakan tubuh. Salah satunya adalah atau dari kebahayaan tersebut adalah pertama bahaya yang abstrak, bahaya yang kita tidak tahu apakah itu apa namanya terjadi secara kasat mata atau tidak. Pertama ada radul ibadah, ditolaknya ibadah. Ya, kita kan nggak tahu. Bahkan selama ini kita makan makanan halal aja kita nggak tahu sholat kita diterima atau enggak kan? Ya. Karena Allah yang tahu, Allah yang berhak. Ya, bisa jadi kita selama ini makan makanan halal, berbuat yang baik, tapi ketika sholat ya tidak khusyuk, ketika sholat berpikir kemana-mana, ketika sholat ya tidak fokus kepada Allah, maka bisa jadi berkurang pahala sholatnya, bisa jadi tidak diterima dan lain sebagainya, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pahala sholat kita, Allahu a'lam. Yang jelas ya di sini disebutkan bahwa penolakan ibadah itu memang ada ketika seorang mengkonsumsi makanan yang haram, sebab tubuh kita ini kan dihasilkan dari sari-sari makanan yang kita konsumsi. Jika makanannya itu halal, ya sudah menjadi daging yang halal. Artinya daging kita mendapatkan sari, mendapatkan protein, energi atau ya itu menjadi dari hal-hal yang halal. Tapi kalau dari hal yang haram, ya udah itu menetap di tubuh kita. Kita makan makanan haram, minum khamar,
makan khinzir dan lain sebagainya, menetap itu lemaknya ya, karena dia dari daging. Bagaimana sabda Rasulullah, ayuhan nas innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Allah baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, pada itu yang paling penting ketika saya pernah mengislamkan seorang ya, saya tidak langsung apa ya, jadi gini ya, saya tidak langsung misalkan sudah mulai oke saya islamkan langsung, enggak ya, tapi saya tanya dulu beberapa pertanyaan ya, apakah ya Anda tidak dalam tekanan ya, tidak dalam paksaan gitu. Nah, di antara poin-poin itu salah satunya adalah apakah Anda siap meninggalkan hal-hal yang di dalam Islam itu menjadi regulasi ya, sedangkan di dalam agama Anda yang dulu ya udah tidak ada peraturannya. Apakah Anda siap untuk meninggalkan hal-hal buruk seperti minum khamar? Apakah Anda siap meninggalkan buruk seperti ya makan daging babi? Atau apakah Anda siap untuk meninggalkan ya makanan-makanan yang tidak berbasis halal? Nah, ketika dia sudah bisa yakin dengan itu, maka saya siap mengislamkan. Tapi seandainya dia masih sulit, dia misalkan tukang minum ya, orang yang suka mabuk berat atau yang suka menyetok minuman keras, nah itu belum bisa ditinggalkan, maka belum bisa menjadi seorang muslim ya. Artinya muslim secara kafah ya, Anda bisa menjadi muslim ya, tapi dengan masih mengkonsumsi hal tersebut, muslim Anda atau Islam Anda ya masih tidak akan dianggap sempurna. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik ya. Sebagaimana juga diceritakan kepada nabi-nabi, bukan hanya kepada umatnya saja. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian rajul yatil safar ya, asy'at akbar ya, bimad yadayhi ila sama, ya Rabb. Ketika orang punya ya, seseorang ada bekas safar di situ ya, rambutnya kumuh ya, badannya penuh dengan debu ya, alias di situ dia sangat berhak dikabulkan doanya karena dalam safar. Dia berdoa ayyamudda yadayhi, memanjatkan menjulurkan tangannya ke langit ya, dia berdoa ya Rabb, tapi aimuhu haram, tapi makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram ya, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Haram ini bukan hanya bahannya ya, tapi cara mendapatkannya ya, wa dia bil haram ya. Maka gimana bisa diterima doanya ketika semua barang, semua benda, semua makanan, semua minuman yang dikonsumsi itu berasal dari yang haram? Bagaimana Allah bisa mengabulkan? Wa du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Jika doa ghairul maqbul, jika doa ghairul maqbul indallah, fa jami'u ibadat aidan ghairul maqbulah. Jika doa saja tidak dikabulkan, apalagi yang besar, apalagi ya yang kecil aja nggak dikabulkan, ya nggak diterima gitu ya, bukan dikabulkan. Doa yang tidak diterima, apalagi ibadah-ibadah lain. Ya meskipun ini hak prerogatif Allah, ya kita tidak bisa mengetahui ini kan kita mengetahui hal-hal gaib kan dari nas ya. Ya ketika Nabi bilang ya sudah itu dari Allah. Ya, amar ghaibi kita ini penerimaan doa atau pemberian pahala itu kan dosa juga sama, itu kan amar ghaibi, hal yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya, yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa idza sabata hadza famadha yaqul muslim min amalihi
wala syakka anna tanawulal muharramat min aklin wa syarabin wa malbasin wa ghairihi amrun yadurrul muslim fil akhirah. Ya, bahwa mengonsumsi hal haram itu ternyata memang ya sudah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Berimplikasi kepada hasilnya di akhirat. Bahkan kata Ibnu Katsir, wal akal innal halal sababun taqabbul du'a. Al akal minal halal, makan makanan halal itu sebab diterimanya doa. Wal ibadah, doa juga ibadah. Kama annal akal minal haram yamna'u qabulad du'a wal ibadah. Ya, makan haram itu juga sebaliknya dapat mencegah, dapat membuat seorang tertolak dari pahala, dari diterimanya doa dan ibadah tersebut. Itu yang pertama. Dan ini di beberapa kitab yang membahas masalah hal haram selalu disebutkan ya, yang ditolaknya ibadah dan juga masuk neraka. Setidaknya dua ini ya, tapi Pak Kiai menambahkan satu, yaitu ya merusak badan atau membahayakan badan. Qala Rasulullah SAW, innahu liyadkhulul jannah lahmun wa damun nabata ala suhtin annar aula bihi. Tidak akan masuk surga daging dan darah, artinya tubuh seseorang yang tumbuh dengan sesuatu yang apa, suhtun itu al-khaba'ith ya, al-khabith, hal-hal yang diharamkan, hal yang kotor. An-naru aula bihi, sungguhnya yang cocok ya neraka. Berarti kalian akal ya yang yunshi'ul badan wal badan an-nashi akil haram la yarghu fi ibadatillah wa ta'atihi wa innama yarghu fi ma'siyatihi. Badan yang dibangun atau yang tumbuh dengan hal-hal yang haram maka lebih condong kepada maksiat dibanding kepada ibadah. Farahatuhu ansyatuhu tasarrufan wa tasarrufatihi kulluha muharramah. Ya, wal badan alladhi hadza sya'nuhu yastahiqun nar. Ya, badan yang seperti ini ya udah ya makanan neraka ya. Menjadi bahan bakar neraka itu kalau kita mau lebih kejam dengan bahasanya, bahan bakar neraka. Ya. Aquluhan nar wal hijarah, nas wal hijarah. Ya, bahwa neraka itu aquluhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Fa'akal minal haram laisa faqat yamna' qubul du'a wal ibadah bal yastahiqu akiluhu an-nar aidan. Ya, orang yang makan, orang yang melakukannya juga mendapatkan siksaan di neraka. Nah, adral jismiyah sama ini kebayaan bahaya tubuh. Ya, kita pernah mendengar mungkin ya bahwa ternyata ilmuwan sekarang menemukan adanya kebahayaan dari daging babi misalnya. Ditemukan ya unsur-unsur cacing di situ. Ditemukan unsur-unsur yang berbahaya bagi tubuh meskipun sudah dimasak tapi cacingnya masih tetap hidup. Atau dari khamar yang mana ketika orang sudah pernah minum khamar itu mempengaruhi otaknya dan kinerja otaknya yang tadinya 100% itu tidak akan pernah bisa kembali 100%. Nah, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bahwa Allah menurunkan syariat ini bukan tanpa maksud. Ya, asy-syariah itu di waktu yang sama adalah maqasid. Ya, tidak ada Allah menurunkan syariat itu ya sudah sebatas iseng aja, nggak ada. Pasti ada maksud di situ, ada tujuan di situ. Maka fiqhul maqasid itu juga menjadi ranah yang sangat penting untuk dipelajari karena banyak para ulama juga membahas yang menggunakan fiqhul maqasid. Ya, bahkan Al-Is bin Abi Salam itu menyebutkan bahwa orang yang
mengingkari maqasid, maka dia juga mengingkari syariat. Ya. Al-Amidi juga demikian gurunya. Jadi maqasid dibahas dalam fikih itu bukan tanpa atau bukan hanya sebatas ya judul saja, tapi memang ya sudah fikih dan syariat itu adalah maqasid. Ya. Oke. La syakka anna Allah tabaraka wa ta'ala 'indama ahalla lana at-thayyibat laisa min wara'i dzalika illa liqawni hadhihi at-thayyibat limasalihina. Karena untuk masalih ya Allah tidak mensyariatkan sesuatu tanpa adanya maslahat. Wa inna ma harrama 'alaina al-khaba'ith laisa min wara'i dzalika illa liqawni hadhihi al-khaba'ith tadurruna. Ya. Sama keburukan juga demikian. Waqad arafa an-nas anna tanawul al-muharramat mithla ma fihi, ya seperti memakan sesuatu yang haram seperti najasun, ya sesuatu yang najis, aw dhararun, ya mithlu sam, usum, seperti racun, as-sumum, wa ghairihi aw ma fihi iskar, atau benda yang memiliki unsur memabukkan, kullu dzalika yadurrul jism, semuanya itu membahayakan tubuh. Ya. Lalu sini juga dibahas mengenai al-irhab al-ghidai, food terrorism. Kita memahami lafaz teror itu ya suatu hal yang mungkin menakutkan, ya, karena dia ada bentuk atau kebahayaan fisik yang sangat nyata. Kan teror, orang diteror dengan lemparan batu di rumahnya, jelas, ya, kacanya pecah, bentuk fisiknya ada. Nah, tapi teror yang ini sangat lembut sekali, ya, sangat yang masuk ke sendi-sendi umat muslim tanpa adanya doror yang langsung, gitu ya. Dorornya tidak langsung, tidak nyata langsung, tapi pelan-pelan gitu ya. Min amnal umur allati tajib al muslimin at-tanabbuh bihi ma yuqal bi al-irhab al-ghidai, food terrorism, wa huwa ibarah amma yaf'aluhu al-a'da al-islam. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam wal muslimin min afsadi wa ida'il muslimin an tariqati intajil mawad al-ghidaiyah. Musuh-musuh Islam ketika mereka tahu tidak bisa menghancurkan Islam dari segi fisik, ya, atau dari segi apa ya namanya peperangan secara langsung, maka mereka menghancurkan umat Islam dengan cara menyelipkan apa mawad, ya, barang-barang, bisa itu makanan, bisa itu minuman, obat, alat kosmetik, ya, untuk ya itu tadi yang pengaruhnya tidak secara langsung tapi berkala. Alati suni'at aw wudi'at fiha al-madah ad-darrah lil badan wal aql, yang mana hal ini bisa membahayakan badan dan akal, karena hal ini disebutkan ya suni'at, memang dibuat gitu ya, masnu, bahkan mungkin ada pabriknya dan lain sebagainya, bukan tanpa sengaja, bukan tidak sengaja. Wahadil mawal al-ghidaiyah ya sadarat ila duwal islamiyah ya'kuluha al-muslimun, ya, ada di negara-negara muslim, hatta idza akalaha an-nas bi suratil mustamirrah al-faqat bi abdanihim wa aqulihim ad-darar ba'da muddat min zaman, ya. Jadi nggak langsung, tapi setelah beberapa waktu. Nah, ya, bisa jadi hal ini terjadi di negeri-negeri muslim. Meskipun kalimat ya dual muslimin atau di sini disebut dual islamiyah, negara muslim, negara non muslim itu secara harfi saja, ya. Secara istilahi tidak disebut atau tidak ditemukan kondisi mutlak bahwa negara ini adalah negara Islam atau negara ini adalah negara
non-Islam. Nah, tapi untuk penyebutan secara global, secara harfi itu boleh. Seperti ya Indonesia adalah negara Muslim ya karena mayoritas orang Muslim. Ya, bukan berarti itu mutlak Muslim semua, tidak. Saudi Arabia sama, ya ada orang Masihi, ada orang ya agama lain, bahkan orang-orang Filipina yang kerja di sana yang non Muslim semua rata-rata. Ya, jadi penyebutan wilayah Muslim dan non Muslim itu sebatas harfiah saja. Namun misalkan kita sebut Amerika negara non Muslim, ya itu kan mayoritas saja, ya. Tapi secara esensial umat Muslim ada di sana. Maka kita tidak bisa menyebut, tidak bisa mendoakan, ya Allah hancurkanlah Amerika misalnya, atau ya karena dia musuh Islam, nggak bisa. Karena di Amerika juga ada orang Muslim. Di Amerika juga banyak orang-orang yang Islam dari lahir, Islam dari keturunannya, ya bukan hanya pendatang. Jadi penyebutan itu dual Islamiyah atau negara Muslim itu hanya sebatas harfiah saja. Agrikultur terorisme sama ya. Seperti pembuatan unsur-unsur kimia dalam liziraah, dalam pertanian, ya alladhi istamala li tasmidil ard, ya wa yadhurruha wa yazullu khusubatiha ba'da muddat min az-zaman ma'anna ad-daulah allati sana'at hadhihi aw hadha as-samad la tasta'miluha fi zira'ah. Jadi ada unsur-unsur yang dikirimkan ke negeri kita untuk membuat tanah kita itu tidak rusak, tidak lagi berfungsi untuk menumbuhkan tanaman. Nah, ada barang-barang kimia nih. Mungkin disebutnya ini pupuk, ini bagus, ini pupuk. Bahkan kemarin ada penelitian bahwa urea itu bukan lagi disebut pupuk, ya. Kita sering disebut pupuk urea gitu, ternyata bukan. Sebetulnya bahwa urea sekarang adalah racun. Ya, Allah alam, saya tidak mau memperdalam hal tersebut, tapi ada headline-nya. Ya, tapi orang-orang itu malah tidak menggunakan hal yang mereka buat. Ya, negara-negara itu tidak menggunakan hal yang mereka buat, tapi dikirimkan ke tanah-tanah orang-orang Muslim, ya. Alladzi yu'addi ila zawal khusubatil ard. Ya. Khusubah, ya. Ya. Bisa membuat kesuburan. Oke. Ini hadza intilaqan min hadhihi al-adrar wa khirsan ila an takuna ibadatul muslimin wa amaluhum maqbulah inda Allah tabaraka wa taala fa min ad-daruri ala kulli muslimin, ya. Karena ini berimplikasi kepada ibadahnya orang muslim, ya, ketika dia atau doanya atau munajatnya diterima atau tidak oleh Allah, faminat doruri, maka akan menjadi sangat penting ala kulli muslimin. Apa pentingnya? Ma'rifatu hadhil asya' al-muharramah min al-atima wal ashiya wal adwiyah wa musakharat tajwidiyah, ya, wa mu'arafatuha min al-ma'ayir wal dhawabit hatta la yaqa' fi tanawul muharramat. Oke, ini masih qad ansha'at marakis ruqabatil halal. Jadi marakis ruqabatil halal ini, ya, tempat-tempat yang menelurkan sertifikasi halal, lembaga pengawasan halal atau halal transaction kalau di Amerika, ya. Fi ba'd dual al-aktsariyah al-islamiyah wa dual al-aqliyah al-islamiyah isbatul muntajat al-halal wa muraqabatiha, ya, hifdhan ala hawiyatul muslimin wa hirsan ala iltizamihim, ya, untuk menjaga agar mereka tetap bisa mengonsumsi, agar mereka bisa
tanawul ya, menjadikan makanan pokok mereka adalah barang-barang halal, dan bijtina bil muharramat juga untuk mengharuskan mereka untuk menjauhi hal-hal yang haram. Wa nahnu nahtaj ila ma'rifati kayfiyati hadhihi marakis isbatil muntaja bil halal wa muqawatiha wa isdaril syahadat al halal laha, ya, untuk memberikan halal transaction. Sekarang ada ya di di HP atau di aplikasi online itu yang namanya halal scanner. Nggak tahu sekarang mungkin masih ada, bahkan mungkin lebih dikembangkan. Saya dulu pakai, tapi halal scanner tidak bisa di semua negara ya. Bisa di Amerika. Jadi halal scanner ini berfungsi, memang diterurkan atau dibuat oleh lembaga-lembaga muslim di tiap daerah, yang mana itu ada satu developernya, kalau nggak salah di Amerika ya. Setelah itu di situ mengambil supervisornya itu ISNA ya. ISNA itu Islamic Society of North America kalau nggak salah ya, perkumpulan Muslim Amerika Utara, Kanada, Amerika, dan sebagainya. Nah, halal scanner itu mudah sekarang menggunakannya karena barangnya apa, lalu kita ya buka aplikasinya, nanti dia akan membuka kamera, dia ambil saja, nggak usah difoto, nggak usah apa, langsung dia bisa melihat, oh ini barang. Seperti kalau kita punya aplikasi Google ya, Google tapi Google gitu, ada S-nya. Itu kita bisa memfoto sesuatu dan orang itu akan browsing apa itu. Ya, aplikasi itu akan browsing ya, apa itu. Nah, halal scanner juga demikian. Langsung tuh kelihatan. Oh, ini boleh dimakan. Oh, ini tidak boleh dimakan. Oh, ini belum jelas. Nah, itu ada lambangnya masing-masing. Ya. Kalau hijau maka dia aman untuk umat muslim. Kenapa? Karena meskipun tidak disebutkan di situ disebutkan ya, kalau haram disebutkan ini karena ada ininya ya, atau kalau masih abu-abu ini karena belum jelas bahan apa ini gitu ya. Tapi kalau halal sudah nggak, memang halal gitu ya, nggak ada penjelasan ini karena apa nggak, tapi halal karena itu kriteria yang dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut dalam menentukan kadar kehalalan suatu barang atau benda ya. Karena tidak semua benda di Amerika itu memiliki sertifikasi halal ya, cuma di kita saja nih ada logo MUI-nya, sana nggak ada logo MUI-nya ya, atau sana sulit menemukan bahwa hari ini benar-benar halal, kecuali kita tahu itu barang yang natural ya, daging ya atau apa, itu benda-benda yang bisa diistihadi sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa ya, maka sangat penting menggunakan aplikasi ini. Mereka menggunakan ma'ayir. Nah, mereka tidak menggunakan unsur-unsur yang sudah dijelaskan misalkan, tapi menggunakan kriteria-kriteria ya, bahwa hal ini ini berasal dari tanaman, maka yaitu kriteria dalam tanaman kan misalnya, dan tentu tidak membahayakan, itu kan materi ya. Tanaman dia halal, maka dia boleh dimakan. Atau ada lagi misalkan menggunakan sifat ya, sifatnya benda ini aman bagi akal atau tidak memabukkan, maka menggunakan sifat. Menggunakan materi, menggunakan sifat itu adalah ciri dari kriteria yang membedakan dari ilat ya. Kalau ilat itu biasanya sifat, sifatnya memabukkan ya, sifatnya misalkan ya khomer, atau misalkan tarik ke ranah kontemporer untuk menjadi ekstasi. Misalnya ekstasi kan bukan minuman ya, atau pil itu bukan minuman, tapi ada sifat yang sama dari mereka. Nah, ilat. Nah, ini lebih luas dibanding ilat. Kriteria itu mirip-mirip dengan ilat,
ya. Bahkan ilat pun bisa disebut kriteria sebenarnya, tapi tidak disebut demikian karena ya ilat ya memang sudah ada term sendiri baik dalam ya ilmu hadis maupun dalam ilmu fikih. Tapi kriteria ini tidak sering disebutkan oleh ulama fikih. Ya, mi'yaruhu ya atau ma'ayiruhu apa enggak. Tapi illatuhu ya atau ilaluhu dan lain sebagainya. Bahkan ilmu ilal ya itu ada ilmunya sendiri. Meskipun ilmu ilal ada dalam ilmu hadis ya, mustalah. Namun usul fikih juga memiliki term ilat. Nah, selanjutnya kitab ini membahas taksimur risalah. Ini ya, prosedural karena disertasi memerlukan beberapa komponen yang salah satunya adalah apa nih yang ada di kitab ini gitu ya. Qasamna hadhihi risalah ba'dal muqaddimah ila thalath abwab. Al-babul awal ya bisa dibaca sendiri di sini. Al-babul tsani ya muntajat. Jadi pertama itu ya sudah kriteria halal dan haram itu apa dalam makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, sebagaimana mafhumut thayyib wal khabith ya, karena tidak cukup menggunakan halal saja tapi juga harus thayyib. Orang yang makan daging kambing ketika dia sehat maka halal thayyib, tapi orang yang punya darah tinggi ya maka dia tidak thayyib daging kambingnya meskipun dia halal, maka harus halal harus thayyib baik bagi badan. Mazhab Maliki memperbolehkan makan daging ular ya, tapi mazhab lainnya bahkan jumhur yang lebih banyak dari 4 ini itu mengharamkannya ya, karena tidak ada thayyib di sini ya. Daging ular atau yadur ada kalanya dia membahayakan, tapi mazhab Maliki membolehkan karena ketiadaan sama seperti tidak najisnya anjing dalam mazhab Hanafi ya, karena ketiadaan sebutan di Al-Quran tidak disebut dalam Al-Quran ya. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan tentang anjing yang ditolong oleh seorang pelacur. Rasulullah pernah kemasukan anjing rumahnya, itu tidak menandakan bahwa anjing itu najis bagi mazhab Hanafi. Nah, harus halal dan thayyib ya. Maka kita sering kalau kita thayyib ini kan juga ada kalanya berkaitan dengan syai' nisbi, suatu yang relatif. Misalnya gini, ada yang tahu escargot? Makanan escargot, tulisannya escargot, ada T-nya. Ada yang tahu apa? Atau ada yang sering nonton film Amerika, escargot itu makanan mewah. Tapi kalau Anda tahu bahannya, maka Anda nggak akan bilang mewah, karena Anda akan sering temukan di sini. Apa escargot? Escargot itu bekicot, ya. Bekicot ketika udah dimasak, udah jadi makanan yang sangat mewah, itu disebut escargot. Ya, tapi di Indonesia atau di kita ya udah bekicot gitu ya, mau dia digoreng, mau dia direbus, mungkin ya bekicot. Ya. Nah, escargot ini ada yang namanya bekicot laut. Bekicot laut ini halal, jelas karena dia berasal dari atau binatang laut. Dia ketika dia di darat maka dia tidak hidup. Nah, ini halal. Mazhab Maliki banyak memakan bekicot laut atau bukan mazhab deh, negara deh. Misalkan kita ketemu di Aljazair, ya kita ke Mauritania, ke Maghrib, ya itu ada bekicot laut yang dijual secara pasaran. Saya ketika di Marrakesh, ya pernah makan bekicot laut itu. Memang enak, tapi ya nisbi saya bilang. Orang lain nggak bilang itu toyib, jijik kan? Menjijikan sekali saya makan bekicot, ya. Dia relatif, menurut dia jijik, menurut orang lain tidak. Nah itu juga masuk ke ranah toyib. Ya Anda toyib menurut diri Anda dan tidak toyib menurut diri orang lain, itu juga masuk. Ya jadi toyib bisa dari kesehatan badannya, seperti tadi kambing, ya orang yang darah tinggi tidak toyib makan daging kambing, sama orang yang
ya secara intuisinya tidak menganggap itu thayyib, maka ya jangan makan. Gitu ya. Sama juga misalkan orang makan apa ya, ulat sagu ya. Ya, ulat sagu ya. Nah, itu kan meskipun orang lain yang menganggapnya thayyib, tapi tidak semua orang mau makan ulat. Oke. Fil bab tsani takallam 'anil muntajat ya al-mustakhrajah minal khinzir wal khamar. Ya, barang-barang yang diambil dari bahan babi dan khamar. Ya anna katsiran minal muntajat al-mustakhrajah minal khinzir wal khamar la ya'rifu katsirun minal muslimin. Ada kadang kita nggak tahu barang ini dari babi atau tidak. Seperti tadi ya, sepatu tadi ya, kalau Anda tidak meneliti ke tokonya atau tidak meneliti ke cara membuatnya, maka Anda nggak tahu kulit apa yang dibuat pada sepatu Anda, kulit apa yang dibuat pada ikat pinggang Anda ya. Kalau dia berasal dari kulit babi dan Anda pakai sepatu itu kemana-mana, bahkan Anda pakai ke tempat-tempat yang dihalalkan untuk sholat, ya sama saja Anda menggunakan benda najis dalam sholat Anda nggak sah. Ya, di Amerika kan kalau misalkan lagi musim dingin orang sholat menggunakan sepatu. Ya, saya sering sholat menggunakan sepatu. Nah, sepatu yang paling nyaman memang sepatu kulit ketika musim dingin. Ya, bahkan di Arab pun ada khuf kan dari kulit. Tapi kita nggak selalu tahu apakah kulit yang disebut yang kita pakai itu kulit yang berbahan dasar halal. Ya, jangan-jangan kita pakai kulit buaya. Ya, jangan yang kita pakai ya kulit pisang, ya. Nggak ada ya, tertinggal dari kulit pisang itu. Meskipun kita tahu ya kulit buaya dibuat tas ya, kulit buaya dibuat tas, dibuat macam-macam ya, tapi itu tadi kalau kita ragu atau kita tidak mau menggunakannya ya jangan digunakan lah. Lalu selanjutnya wa nabhas khosatan min muntajat mustakhrajah min al-khinzir wal khamr nadaran fi syariha fil mujtama' al-islami. Ya, penyebarannya dalam dunia Islam sawa'un kana dzalika min intaj dakhil balad al-muslim, baik itu yang tersebar dalam negeri atau kharij itu di luar negeri. Kama takallam aidan an ahkam hadhil muntajat ma'a dzikri aqwalil ulama wa munaqashat aqwal ulama wa munaqashataha nadaran li anna ya wa munaqashatiha nadaran li anna ba'dahum dhahaba ila tahlil hadhihi muntajat. Ada kalanya ulama membolehkan hal-hal yang dilarang oleh jumhur. Ya, maka gini, dalam fiqh daruri itu setidaknya ada dua garis besar pendapat ulama. Yang pertama adalah ulama yang belum pernah merasakan daruri tersebut. Ya. Misal orang dari Eropa ya pergi ke Saudi Arabia. Ya. Dia meminta fatwa dari ulama Saudi Arabia. Sedangkan ulama itu ya sudah duduk aja di situ, nggak pernah dia ke Eropa, nggak pernah ngerasain. Nah, suatu saat ya ketika berfatwa dia bertanya tentang misalnya apakah saya boleh ya bertayamum ketika udara dingin gitu ya, atau gini, enggak, itu adalah dalilnya lah. Amr bin As pernah bertayamum, bahkan bukan untuk wudu tapi untuk mandi junub. Amr bin As junub menggunakan debu, bukan guling-guling ya, bertayamum gitu ya. Ya, tapi untuk junub Amr bin As beristihad dan itu ada dalilnya. Atau hal lain misalnya puasa ya, puasa di negeri kami tidak ada Muslim Council, nggak ada MUI, nggak ada lembaga keislaman yang menentukan waktu puasa. Bagaimana saya harus berpuasa atau waktu sholat ya. Nah, ulama Saudi yang belum pernah sana tentu ya sudah, kamu lihat matahari. Nah, kalau mataharinya mau terbit itu artinya udah subuh ya. Kalau mataharinya mau terbenam itu artinya sebentar lagi maghrib. Jadi dia saklek dengan pendapat bahwa yaitu ya fajar dan ghurub syams adalah melihat kondisi alam.
Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang atau garis yang kedua adalah garis besar yang kedua, ulama-ulama yang sudah pernah merasakan daruri tersebut. Dia udah pernah ke Eropa, pernah ke Amerika, pernah ke negara lain yang ada daruri tersebut, sehingga dia berfatwa itu lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Misalnya bertanya masalah puasa tadi, maka ya sudah, ya, cara paling mudah adalah Anda mengikuti negara yang paling dekat punya MUI, negara terdekat yang punya MUI, bukan MUI, yang punya Muslim Council, ya, yang punya Muslim Council. Misalkan apa ya, negara-negara Skandinavia Utara, misalkan apa Norwegia, apa Finlandia gitu ya. Misalkan Finlandia lah, katakan contoh. Di Finlandia nggak ada MUI, nggak ada Muslim Council, ya. Ya sudah, lihat negara terdekatnya mana. Oh, terdekatnya ke Norway. Norway ada Muslim Council nggak? Ya, oh kita nggak ada juga. Ya udah, coba ke Inggris. Oh, Inggris ada. Ya udah, Anda puasa ikut waktu Inggris. Ya, gitu. Jadi atau mewakili sholat juga demikian. Ya, karena kondisi atau jarak negara Anda itu tidak jauh-jauh amat. Sedangkan mereka punya regulasi dalam mengatur ibadah orang Muslim, gitu ya. Dan lain sebagainya. Tidak hanya masalah yang nazil saja, tapi juga masalah yang berkenaan dengan ibadah mereka di negara-negara non atau ya tidak secara tadi ya, balik lagi ke harfiahnya negara non muslim. Wa fil bab tsalits nabhas an marakis. Nah, ini bahas tempat-tempat halal transaction fi ba'd dual wa dawruha fi isbatil halal lil muslimin. Wa naqumu huna bil bahthi al maidani fi ba'd dual lil husul ala ma'lumat fi ma yata'allaq bi raqabatil halal wa isbatihi minal marakis fi hadhihi dual. Ya. Jadi Bapak atau ya Pak Kiai ketika itu 2001 ya, kalau nggak salah, itu keliling Amerika untuk mengecek tempat-tempat penyembelihan. Ya, 2008 sana lagi sama ya, ditugaskan oleh MUI untuk mengecek tempat-tempat penyembelihan, sehingga ketika ini disertasi ini selesai 2008, munakosah 2008. Tapi ya sebelum itu untuk finishing dari kitab ini, yaitu Bapak pergi ke sana lagi untuk memastikan ya lembaga-lembaga apa yang mau dimasukkan. Ada beberapa lembaga yang diminta tapi tidak ada feedback, akhirnya nggak ditulis di sini. Lalu kita tahu bahwa halal transaction ini juga ternyata bagi Bapak itu sangat apa ya, menjadi titik balik karir Bapak sebagai advisor atau syariah advisor. Dan itu bisa saya bilang adalah apa ya, hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah karena Bapak orang yang mau memegang prinsip ya. Jadi tahun 2010 ya, 2010 Obama ke Istiqlal ya, kalau nggak salah 2010. Lalu 2011 itu Bapak diminta untuk menjadi penasehat syariah itu untuk halal transaction di Omaha ya. Tidak lama dari itu 2012 kalau nggak salah 2013 Bapak menghadiri wisuda di Darul Ulum New York ya, sebuah apa ya, pesantren bisa saya bilang ya, pesantren tahfidz yang ada di New York, tapi bentuknya bukan pesantren, dia hanya menyewa sebagian apartemen saja. Dan itu Bapak itu dinobatkan menjadi ya penasehat atau apa ya kalau bisa bilang ya, advisor ya, syariah advisor. Nah, kenapa saya bilang hadiah? Sebab ketika itu Bapak
baru 2011 itu ya, sebelum dari Omaha itu baru saja apa ya, kalau bahasa kitanya ya apa, dikeluarkan, didepak gitu ya, dari MUI dalam DSN ya, Dewan Syariah Nasional bidang fatwa ya, karena Bapak memegang teguh prinsipnya dalam masalah kiblat. Nah, dalam masalah kiblat Bapak bilang ya sudah, kiblatnya orang Indonesia itu ke arah barat tanpa adanya condong-condong mau ke kanan mau ke kiri, pokoknya arah barat ya, mabainal masyriqi wal maghrib kiblat ya. Sedangkan ada kepentingan-kepentingan dari kalangan luar ya, luar MUI yang mudah lah ya, terus-terusan oh ini harus diubah nih apa ya, proyek lah ibaratnya ya, diubah kiblat kita harus miring sekitar sekian derajat agar bisa tepat ke Masjidil Haram. Nah, akhirnya MUI merubah fatwa tersebut. Nah, dan itu tidak melibatkan Bapak ketika itu sebagai wakil komisi fatwa, wakil ketua komisi fatwa. Sudah ketika itu Bapak sudah lepas dari MUI, tapi dari MUI secara keseluruhan mungkin ketika itu masih ya, hanya dari di komisi fatwa saja yang sudah tidak. Nah itu akhirnya ya sudah, setelah itu Bapak legowo ya, karena memang namanya jabatan tidak akan dibawa mati, dan jabatan itu hanya apa namanya, khidmah kita kepada agama ya, apalagi itu bukan tujuan. Sama kita juga sekarang harus ya tidak menganggap bahwa jabatan adalah tujuan, tapi itu adalah hadiah, itu adalah apa ya, bonus dari Allah ya, ketika keluar dari MUI lalu langsung diambil oleh Omaha ya, bahwa di Omaha Bapak diminta untuk menjadi penasehat syariah halal transaction Omaha. Cuma ada berapa, 4 itu ya penasehatnya ya, yang dari Indonesia cuma Bapak, selebihnya dari Amerika, dari Inggris dan lain sebagainya. Ini sebagai intermezzo saja bahwa ya, kalau kita istiqomah ya membela agama Allah ya, meskipun ya kita tahu ya Allah tidak perlu dibela, Allah tidak memerlukan pembelaan kita, tapi membela agama Allah adalah membela, maksudnya mempertahankan ketika ada kemungkaran yang terjadi di dalam agama Allah ya. Ada kemungkaran di situ, kita mencoba benahi, kita mencoba luruskan dengan prinsip yang kita pegang teguh, maka insya Allah kita tidak punya tujuan lain kecuali ridha Allah ya. Dan itu ketika Allah sudah ridho ya sudah, Allah mau ngasih bonus apapun terima saja ya. Dan itu menjadi suatu tambahan kebaikan, menjadi suatu fadilah bagi orang yang tetap mempertahankan atau memegang prinsip untuk tidak ikut-ikutan ya orang lain yang tadi orang yang merusak agama Allah. Faqad safarna ila iddatul duwal ya, beberapa negara yang sudah dikunjungi oleh Bapak ya, seperti Amerika, Kanada, Malaysia. Lalu pernah juga mau di Eropa ya, di Belgia, di Brussels, tapi ketika itu ada letupan gunung apa itu, akhirnya Bapak nggak jadi berangkat, masih masalah halal transaction juga. Maka disebut di sini ya, wal hadaf ya min hadha safar, tujuannya adalah ma'rifat hadhil maraqis, ketahui nih ya lembaga-lembaga hal tabaqat hadhil ma'ayir, apakah mereka telah menerapkan mi'yar-mi'yar ini bagi ya penerapan sertifikasi halal indah ma'asdarat syahadatul halal. Ya iltazamat hadhil maraqis bi ma'ayir halal ya, kama natakallam fi hadzal bab an al-khalfiyat wa rawa ta'sis kulli min hadhil maraqis. Lalu selanjutnya kama natakallam fi hadzal bab an fiqratil halal al-alami haitsu inna zakat al-maqbula inda jami'il muslimin fil alam bisarfin nazar ila budanihim wa madahibihim al-fiqhiyah wa nihayah tazkurul faharis. Jadi ini sudah ya selesai
Fihris ya. Lalu manhajul bahas ya. Manhaj atau metode yang digunakan oleh Bapak dalam menuliskan disertasinya ini. Sebenarnya ini tidak terlalu tidak terlalu muluk-muluk gitu ya, ibaratnya bikin disertasi yang harus gitu. Tapi tidak, tapi Bapak hanya mengkaji ya fikih dan hayah. Kalau disebutkan di sini ya, al-bahthul maktabi wa bahthul maidani. Nah, al-bahthul maktabi ini adalah fiqhul kitab ya, melacak kitab-kitab fikih yang membahas masalah halal dan haram, membahas masalah kriteria. Wa fiqhul hayah maidani ya, praktek lapangan. Yang mana di sini diwakilkan di bab ketiga, yaitu Bapak mengunjungi tempat-tempat halal transaction. Memang ketika mengunjungi tempat-tempat itu Bapak ditugaskan oleh MUI, dan tidak ada tujuan ini bakal saya bikin tes disertasi gitu, enggak ya. Bapak ketika itu hanya sudah menjalankan tugas dari MUI, punya banyak data mengenai halal transaction ini. Kebetulan tahun 2005 ya, ketika itu mulai dekat dengan Syekh Hasan Hito ya. Syekh Hasan Hito itu beliau orang Damaskus, tinggal di Jerman ya. Ada beberapa proyek-proyek di Indonesia, dan sekarang kita tahu beliau punya Jamiah Imam Syafi'i di Cianjur. Syekh Hasan itu ketika itu datang sering di Bogor gitu ya, Bapak mengunjungi ya untuk banyak berkonsultasi masalah keilmuan, masalah hadis dan lain sebagainya. Nah, lalu Syekh Hasan itu menawarkan untuk doktoral. Ya, menawarkan apa untuk doktoral? Karena tanggung ya, maksudnya orang punya gelar profesor tapi tanpa bergelar doktor itu ya kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya sudah dibimbing dengan beliau 2005 sampai 2008 ya. 2005 itu hampir setiap ketika itu saya kan sedang mondok, saya juga kurang tahu detailnya Bapak menuliskan ini. Jadi setiap berapa pekan sekali ketemu gitu ya, Dr. Hasan itu datang ke Indonesia ya. Terus sekarang Dr. Hasan itu juga nggak tahu ya, sering ke Indonesia tapi jarang ada kabar gitu ya. Bahkan tidak nggak tahu, kita meskipun kita kenal beberapa ustadz dari Mahat Jamiah Imam Syafi'i, tapi Dr. Hasan itu sepertinya belum punya waktu untuk main sini lagi. Nah, manhajnya di sini ya memang diminta oleh Syekh Hasan itu ketika itu mungkin ya, karena saya beberapa kali menemani ke Bogor untuk tidak terlalu tinggi ya, harus menggunakan metode ya Syekh Fulan enggak. Yang penting ya sudah, Anda metodenya pembahasan apa, tujuannya seperti apa ya, dan kelebihan dari makalah atau kelebihan dari karya Anda ini apa. Nah, wa manhajul fiqhul kitab ya, manhajul fiqhul kitab nazkuru fi hadhihi risalah ara' ulama. Ini sebagaimana yang kita temukan di kitab-kitab pendapat ulama. Minal madahil arba'ah. Wa qad nazkuru madhhaban akhar mithlu dhahiriyah idza da'atil hajah ilaihi. Wa fi dzikri aqwali hadhihi al-madzahib na'ti bin nusus minha. Nah, ini juga menjadi patokan kita ya. Kita kalau mau ngambil pendapat mazhab langsung dari kitabnya, bukan ya dari Syekh Fulan atau Syekh Fulan. Wa laysa mujarrad dzikri al-khulasah aw al-muharraj minha. Wadzalika li'anna al-khulasah fi hadhihi al-mas'alah ibarah an fahmina li nususi madzahib. Wala syakka anna fahmana al-qasir fi dzalika qad yuaddi ila an-natijah al-mukhti'ah. Ya, harus langsung ke kitabnya. Kita mau ngambil pendapat Imam An-Nawawi, maka ambil di kitab-kitab yang memang mu'tabar ya, digunakan Imam An-Nawawi sebagai
sebagai pegangan Syafi'iyah, gitu ya, atau langsung ke Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Wa fi halat dzikri aqwal al-madzahib al-fiqhiyah muhawil ya anan kula dzalika mubasyarah, ya mubasyarah langsung. Pemazhab Imam Abi Hanifah, mazhabnya Imam Abu Hanifah, dan kuluhu minal maraji al-mu'tamidah fil madhab al-Hanafi. Ya, langsung sumber-sumber yang mu'tamad di mazhab Hanafi. Misalnya ini li'anna al-Imam Abu Hanifah laisa lahu kitabun fil fiqh. Ya. Lakin lahu fiqhul akbar, ya, tapi bukan masalah fikih di sini. Ya, Imam Abu Hanifah punya murid, ya, Abu Yusuf, punya murid Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, punya murid Zufar, ya, tapi yang terkenal ini syaikhan dalam Hanafiyah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan. Ya, kita misalkan, ya, usul syarahsi atau Badai Usonai, ya, Badai Usonai itu termasuk yang paling bagus dalam mazhab Hanafi, dan juga beberapa kitab yang dikarang oleh Abu Yusuf. Lalu juga dalam mazhab Maliki, ya, wa kadzalika mazhab al-Imam Malik bin Anas, dan kulluhu min kutubil mazhab misal al-Mudawwanah al-Kubra, ya, sama Mudawwana, atau kalau dalam hadisnya ya Al-Muwatta langsung, ya. Maka dari ilmu Syafi'i, nah ini yang paling banyak dalam masalah fikih, ya, karena mazhab Syafi'i juga termasuk paling banyak dalam intisyaron, penyebaran, ya, penyebaran mazhab di dunia ini paling banyak ilmu Syafi'i, ya, di Asia, terutama Asia Timur, Asia Tenggara, itu banyak di situ penyebaran ilmu Syafi'i, sebab pembawa Islam ke situ adalah ya orang-orang dari Yaman, orang-orang dari, meskipun ada dari beberapa dari Gujarat, dari India, tapi mereka tidak menyebarkan mazhab Hanafinya. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh lebih banyak menyebarkan Hanafinya itu ke barat, ya. Di Amerika itu kita tidak bisa Amerika mazhabnya apa, nggak bisa kita sebut Amerika mazhabnya Syafi'i, nggak bisa, sebab di sana sangat majemuk, semua mazhab ada, ya. Ketika Anda masuk ke ranah atau ke komunitas orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, ya mazhab mereka Hanafi. Masjid mereka menggunakan fikih Hanafi. Di Darul Ulum New York, ya, yang mana saya pernah bilang tadi, itu didominasi oleh orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh, ya, India sedikit lah, ya, kedua ini. Karena Pakistan dan Bangladesh ini Islamnya lebih kuat dibanding India. Mereka bermazhab Hanafi, ya, di pondok Darul Ulum diterapkan mazhab Hanafi. Tapi kalau kita ke, ya, nggak jauh ya dari Darul Ulum, kan Darul Ulum itu ada di daerah namanya Jamaika, yaitu di Queens, New York. Dekat dari situ ada Islamic Cultural Center. Islamic Cultural Center itu mazhabnya Hambali, ya, kalau saya tidak salah ketika itu, karena saya ngobrol dengan imamnya, nggak nyebut, ya, dia nggak nyebut bahwa isinya Hambali, tidak, tapi dari beberapa amaliyahnya kelihatan, oh ini Saudi sekali, gitu, atau Timur Tengah sekali. Karena beberapa ada yang imamnya situ alumni Saudi, ada yang alumni Timur Tengah lah, ada yang Hambali, tapi tidak disebut mazhabnya apa. Bahkan ketika Bapak ceramah di sana, ya, New York Islamic Cultural Center itu tidak, Bapak kan ini sholat Jumat, ya, sholat Jumat, naik mimbar. Setelah sebelum naik mimbar, saya minta Bapak untuk tanya ke imamnya, nanti sholatnya pakai Bismillah atau tidak. Nah, gitu ya. Lalu ketika tanyakan, kata imamnya terserah, bebas, ya, karena di sini kita lintas madhab, boleh. Kalau imamnya dari Hanafi tidak pakai Bismillah, silakan. Imamnya dari Hambali tidak pakai Bismillah, silakan. Imamnya dari Syafi'i pakai Bismillah, silakan. Ya, jadi ketika itu Bapak menggunakan Bismillah, ya, karena kelihatan, oh, peci hitam gitu, ya, oh, orang Indonesia, meskipun tidak banyak orang Indonesia yang ada di sana.
Oke. Ya. Lanjut, kadzalika Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal anquluhuma minal maraji' al-mu'tamada fi madhhabaihima. Imam Ahmad juga termasuk banyak ya kitab-kitab fikihnya. Namun penyebarannya paling sedikit ya. Dia terbatas sekarang Saudi Arabia dan beberapa sekitarnya. Lalu mazhab Imam Ahmad juga ada di negara-negara yang penyebaran Islamnya itu dari mahasiswa-mahasiswa alumni Saudi, seperti beberapa negara di pecahan Rusia ya, seperti Tantan gitu ya. Ketika mereka tidak mendapat mazhab Hanafi, mereka kan Hanafi sekali karena Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan itu masih nyambung terus tuh, Afghanistan, nah itu masih Hanafi. Tapi kalau yang udah dekat ke Rusia, nah itu ada kalanya kalau ustadz-ustadz alumni Saudi maka Hambali gitu ya. Lalu Maliki, kalau Maliki penyebaran di Afrika ya, Afrika Utara, Maroko ya, Nigeria, Sudan ya. Tapi Sudan juga banyak Syafi'i di sana ya. Tapi kalau udah Afrika bagian timur itu udah banyak Syafi'i juga ya, karena dari Yaman biasanya nyebrang ke Afrika itu dekat. Terus Afrika Selatan itu juga lintas mazhab ya, Afrika Tengah sampai ke selatan itu lintas mazhab meskipun banyaknya Maliki. Wa yakadu an la tujad mas'alatun minal masail fiqhiyah illa wa fiha khilaf ya. Seluruh masalah fikih itu ada khilafnya ya, di antara minimal 4 mazhab ini. Sampai ada kitab khusus yang membahas ya. Jadi itu kita fikih ya, urutan fikih dari toharo ya, sholat lain sebagainya. Tapi dalam babnya itu tidak menegaskan secara apa ya, secara metodologis bahwa arti toharo adalah ini enggak. Tapi kitab itu menuliskan bahwa dalam bab toharo ya, misalkan bab mashul khufain ya, indah Syafi'iyah seperti apa, atau gini bahasanya gini ya, mereka berijma dalam apa dan mereka berkhilaf dalam apa. Nah khilafnya disebutkan di situ ya, khilaf ya dalam Hanafiyah wa Malikiyah seperti ini, dalam Syafi'iyah seperti ini. Dan itu kitabnya bagus ya, judulnya Ijma'ul Madhab wa Ikhtilafihim kalau nggak salah. Saya lupa, saya ada kitabnya tapi saya lupa. Jadi itu membahas masalah-masalah ijma ya, yang disepakati oleh keempatnya, dan masalah-masalah khilaf, dan lebih banyak masalah khilafnya ya, lebih banyak masalah khilafnya. Sebab yaitu tadi khilaf itu kalau bisa kita sebut ya, ada salah satu ulama fikih menyebutkan bahwa khilaf fil fiqh ya aradun wa laysa maradun. Apa aradun? Khilaf itu bukan penyakit, bukan marad, tapi arad. Apa arad? Apa? Kalau di ayatnya ditabtagu maradu hayatid dunya itu aradu hayatid dunya. Ya arad ya urut hatta benda atau keuntungan. Nah, disebutkan ya, keuntungan. Mata, jazur mata. Ya keistimewaan ya, keuntungan dari adanya madhab ini. Kita bersyukur sekali bahwa Islam tidak hanya terbatas satu kaul, tidak satu golongan, satu komunitas, tapi Islam ini ya sangat luas cakupannya. Bahkan ya dalam satu madhab pun ya bisa bertengkar, bukan bertengkar, artinya bisa berbeda gitu ya. Pokoknya pun bainal imam wahid nih ya, ada kalanya wala khilaf qad yakun bainal madzahib. Perbedaan bisa lintas madhab. Wa qad yakun bainal ulama fi madhhabin wahid, atau bisa di antara ulama-ulama dalam mazhab wahid. Ya. Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi ya. Ada kalanya berbeda. Ada kalanya tidak sejalan dalam satu qaul. Bahkan Imam
Asy-Syafi'i yang menjadi patokan dari mazhab Asy-Syafi'i saja, itu ada kalanya ya An-Nawawi berbeda dengan beliau. Ya, yang An-Nawawi sebagai ulama Syafi'iyah berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Faqad yakunu bainal imam wahid min a'immatil madzahib. Ya. Fal khilaf al-awwal yakni baina ulama'il madzahib fa naqumu bi naqli aqwalihim wa adillatihim wa istidlalatihim thumma nurajjih ma narahu rajihan. Ya. Setelah aqwal dilihat yang rajih mana. Wa mal khilaf minan nau' asani yakni bainal ulama'il madzhab ya mislu ayyakuna hunaka aujuh au turuq. Wa kadzalikal khilaf minan nau' as-salis yakni khilaf aqwali imamil madzhab. Khilaf ya antara imam-imamnya. Mislu ikhtilaf ar-riwayat awil qaul al-qadim al-qaul al-jadid ya fi ba'dil madzahib. Bahwa ada qaul qadim, ada qaul jadid ya dalam mazhab Asy-Syafi'i, tapi kita sudah belajar kemarin ya, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa ya qaul qadim, qaul jadid itu hanya term saja, hanya term, bahwa dulu Imam Syafi'i pernah berpendapat seperti ini. Tapi qaul qadim tidak mu'tamad, tidak menjadi pegangan dalam Syafi'iyah. Ya. Maka yang mu'tabar oleh Imam Asy-Syafi'i adalah al-qaul al-jadid. Ya, seperti contohnya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Qaul qadim Syafi'i mengatakan demikian. Tapi kata Imam An-Nawawi ya, qaul qadim tidak dijadikan sandaran apapun. Ia hanya dijadikan qaul dalam konteks sejarah bahwa Imam Syafi'i pernah berkata demikian. Ya, tapi tetap yang dapat mu'tamad adalah qaul jadid. Ini ya dalam masalah makan daging unta, minum susu unta juga ada yang berpendapat bahwa itu membatalkan wudu. Ya. Jadi Hanafiyah itu berpendapat bahwa makan daging unta membatalkan wudu. Sebagian Hanabilah juga demikian. Nah, Imam An-Nawawi ya menggunakan kaidah fikih, baqa'u makana ala makana. Jadi ya istishab bahwa sesuatu itu tidak akan berubah ya kecuali ada yang merubahnya. Ya, seorang tidak akan batal wudu kecuali dia kentut, dia megang kemaluan, dia bersentuhan kulit dengan lawan jenis, dia tidur dan lain sebagainya. Nah itu, tapi bako makan ala makana artinya ya sudah, kalau semua tidak ada ya udah bako, yaitu dia tetap pada posisi wudunya, posisi sudah wudunya. Salah satu bukti bahwa Imam An-Nawawi berdalil ya dalam merot pendapat Hanafiyah itu berdalil menggunakan kaidah fikih ya. Kalau susu unta itu berapa pendapat Hanabilah ya. Hanabilah dalam minum susu unta membatalkan wudu dengan hadis riwayat saya lupa hadisnya dhaif ya, kalau nggak salah Daraqutni itu tidak membatalkan wudu kecuali apa yang datang dari ya daging dan susunya unta ya. Oke, fala naquluhu illa mujarrad dzikri al-'abir faqat ya min ghairi tarjih. Wa fi naqli aqwal ulama ya nushir fi al-hamish ila kutubihim mukhtasaran thumma nadhkuruha kamilah fi fihris al-maraji ya. Qad yakunu hunalika aw hunaka nuskhatan di kitab wahid dalika fima idza kana hunaka ikhtilaf fi tiba'ah wa nadhkuru fi fihris ya hatta ini nuskhata ini.
Waqad iltazamna azwal ayat al-karimah ila mawadhi'iha min al-Qur'an al-Karim bi dzikri suwar wa raqmul ayat. Iltazamna fil ahadits asy-syarifah bi tahrijiha fil hamish wa naqumu aidan bi tahrijil ahadits allati dzakaraha ba'dul ulama alladzina nanqulu aqwalihim. Wa idza kana al-hadits alladzi istadalla bihi ba'dul ulama dhaifan bayanna wajha dha'fihi. Ya. Maka ini sudah jelas ya, tahrij ya ada di hamish atau penjelasannya ya ketika ada ulama beristidlal dengan suatu hadis dhaif disebutkan dhaifnya seperti apa ya. Keselebihnya akul maroji ghairul arabiyah ya dari Inggrisnya Indonesia. Yakin di sini juga ada disclaimer ya. Ketika ada kesalahan dalam penerjemahan Inggrisnya maka ya sudah itu keterbatasan Bapak dalam menerjemahkan ya disebutkan di sini. Tsumma tarjimuha ila al-arabiyyah idza kanat fi hadhihi nusus ziyadatul ahamiyah. Wa dzalika bisababi dha'fina fil lughah al-ingliziyah hatta idza kana hunaka man yaqra'u hadhihi nusus wa wajada anna tarjamah ghairu sahihah fa huwa yani bidawrihi ya wa yubadiru bi tahsih dzalik wa jazakumullahu ta'ala khairan. Oke, selebihnya a'lamul ulama ya, terjemah atau profil dari para ulama disebutkan juga. Lalu al-jadid fi risalah ya, apa yang baru dari risalah ini adalah yaitu mu'alafat dalam al-halal wa haram itu banyak. Tapi mereka menyebutkan produk. Mereka menyebutkan secara ta'yin. Tapi Bapak di sini tidak secara ta'yin bal wa huwa dzakarna wa huwa dzikrul ma'ayir fil halal wal haram awalan tsumma ya dzikrul amsilah. Kalau tadi benda atau barangnya dulu baru disebutkan oh barang ini halal atau haram karena ini ya. Misalkan minuman ya dia halal, minuman A halal karena apa? Oh karena dia tidak mengandung alkohol, oh karena dia berasal dari tumbuhan, berasal dari buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi enggak, Bapak menyebutkan mi'yarnya dulu ya, kriterianya baru ke barang-barangnya. Wa kana al-hadath min dzalika tashil muslimin fi ma'rifatil asya' al-halal wa haram haitsu anna al-muslim idza arafa ma'ayir al-halal wa haram fi syai' fa huwa ya'rif hukma dzalika syai' ya fi fiqh Islami. Oke. Sudah. Dan yang kedua adalah apa ya, al-halal al-alami. Ini sepertinya nggak tahu ya apakah sudah ada atau belum, namun sepertinya ada apa ya forumnya ya, lupa saya. Tapi hanya beberapa negara saja, tidak seluruh negara. Ya, oke. Netizen ya, sama ini disclaimer ya. Oke, insyaallah besok lusa kita masuk ke bab al-awwal. Ya, syukur wa takbir huna sebutkan yang sini ya. Ustaz Muhammad Hasan Hito ya, karena beliau menjadi pembimbing sekaligus menjadi penguji ya. Jadi Bapak ini ujiannya di Istiqlal ya, di lantai dasar. Bapak mendatangkan penguji, bukan Bapak yang datang ke Hyderabad. Ya, ini salah satu ya hal yang di luar atau anti mainstream. Kalau kita datang ke kampus untuk ujian, tapi sekarang malah Bapak ketika itu malah mendatangkan dosen atau mengadakan penguji dalam ujian munaqasyahnya. Oke, insyaallah bab awal ya kita selesainya ya. Jadi kita tidak mematok sehari harus berapa bab atau sehari harus berapa halaman, tidak, tapi itu sambil jalan. Oke, syukran lakum, kita tutup dengan bacaan kafatul majlis. Syukran lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.